Saudara-saudariku, warga jemaat GKJ Salatiga Utara, salam sejahtera buat kita semua. Kita akan bersama-sama berada di dalam persekutuan secara virtual. Nanti kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas kasih setiamu. Kami juga mengucap syukur boleh saling berjumpa dengan saudara-saudari terkasih melalui sapaan firman-Mu yang akan menguatkan kami. Mari Bapa, berfirmanlah, hati kami siap menerima. Pakai dan urapi hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sabda yang hendak kita renungkan kali ini terambil dari Mazmur 28. Renungan ini mengambil tema tetap percaya membuahkan sukacita. Ayat yang akan menjadi dasar perenungan ialah ayat 1 dan ayat 7 yang demikian bunyinya. Kepadamu ya Tuhan gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Ayat yang ketujuh, demikian, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Saudaraku, Mazmur ini ditulis oleh Daud. Di ayat 1, Daud menggugat Tuhan karena Tuhan membisu terhadap permohonannya. Sampai ia merasa tidak berpengharapan lagi. Seperti orang yang turun ke liang kubur. Namun pada ayat 7, Daud bersaksi bahwa Tuhan adalah kekuatan dan perisai baginya. Dan hati Daud percaya kepada Tuhan. Yang menarik, ibaratnya Daud itu mengatakan atau berada dalam situasi yang sudah dicuekin oleh Tuhan. Kok tetap percaya dan menjadikan Tuhan kekuatan dan perisainya? Apa rahasianya? Mari kita coba tengok beberapa kisah Daud yang ada di Alkitab. Yang pertama, kisah Daud dan Goliat. Itu berada di 1 Samuel pasal 17. Kita ingat dalam kisah ini, Daud, dia masih seorang gembala, diutus sang ayah mengantarkan roti untuk kakaknya yang berada di medan perang. Ketika bangsa Israel kecut hatinya mendapat tantangan duel dari Goliat orang Filistin, Daud dengan berani maju mewakili tentara Israel setelah melewati kesangsian sang kakak, bahkan kesangsian Raja Saul. Daud maju tanpa mengenakan pakaian perang, tanpa pedang, hanya bersenjatakan umban dan batu kecil. Padahal Goliat sudah badannya seperti raksasa. Goliat mengenakan pakaian perang lengkap dan bersenjatakan tombak. Keberanian Daud ini teruji oleh pengalamannya bahwa Tuhan selalu melindunginya dari ancaman binatang buas ketika dia menggembalakan dombanya di padang. Karena itu, Daud yakin Tuhan akan melepaskan dia dari raksasa itu. Dan sungguh,
Daud menang dalam duel itu ketika bisa menyerangkan batu kecil andalannya di kening Goliat hingga Goliat tumbang. Pelajaran yang bisa dipetik dari kisah ini, Daud mengalami bahwa Tuhan bisa diandalkan ketika Daud berlindung kepadanya. Kisah yang kedua yaitu kisah Daud memindahkan tabut dari Kiryat Yearim. Dalam kisah ini, setelah menjadi raja, Daud mencoba merawat tabut yang terlantar di zaman Raja Saul. Dia akan memindahkan tabut dari Kiryat Yearim ke Yerusalem. Daud menyiapkan sebuah kereta baru yang ditarik oleh lembu untuk mengangkut tabut itu. Dalam perjalanan, lembu penarik kereta itu tergelincir. Usa, salah satu pengantar kereta, mengulurkan tangan untuk meraih tabut. Apa yang kemudian terjadi? Tuhan murka sehingga Usa mati seketika. Daud marah sekali kepada Tuhan sekaligus takut. Lalu pemindahan tabut dihentikan dan tabut kemudian disimpan di rumah Obed-Edom. Baru 3 bulan kemudian Daud menyelesaikan pemindahan tabut ke Yerusalem. Dia tidak mengulang kesalahan yang pertama, yaitu tidak lagi mengangkat tabut dengan kereta lembu, melainkan memakai orang Lewi untuk mengusungnya sebagaimana ketentuan Tuhan dari semula. Kisah ini bisa dibaca di 1 Tawarikh pasal 13 dan pasal 15. Pelajaran yang bisa dipetik dari kisah ini, Daud mengalami apa yang baik di hadapan manusia belum tentu benar di hadapan Tuhan. Daud menyaksikan murka Tuhan yang dahsyat karena melanggar ketentuan Tuhan. Kisah yang ketiga, Daud dan Batsheba. Itu bisa saudara-saudari baca di 2 Samuel 12. Daud dan Batsheba melakukan dosa perzinahan. Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menegur Daud. Daud mengakui dan menyesali telah berbuat dosa. Nabi Nathan kemudian mengatakan bahwa Tuhan sudah mengampuni dosanya, tetapi anak itu, anak Batsheba dan Daud, akan mati. Sedih hati Daud, dia berusaha mohon belas kasihan Tuhan dengan berpuasa, tidur di atas tanah. Tetapi disiplin dari Tuhan tetap berjalan, yaitu anaknya mati. Daud menerima dengan tulus semua itu, bahkan dia melakukan ibadat kepada Tuhan sebelum mengakhiri puasanya. Pelajaran yang bisa dipetik, Daud mengalami kasih karunia Tuhan. Ia berbuat dosa, tetapi Tuhan berkenan menerima penyesalannya dan memberi pengampunan. Saudaraku, dari kisah Daud ini, satu hal yang bisa disimpulkan ialah Daud tidak hanya tahu tentang Tuhan, tetapi ia mengenal Tuhan secara pribadi melalui pengalaman hidupnya. Saudaraku, mungkin ada di antara kita yang saat ini sedang mengalami kesesakan dan sedang menantikan jawaban atas doanya. Jangan putus asa. Teruslah berdoa. Tingkatkan relasi pribadi kita dengan Tuhan.
Tetaplah percaya pada Tuhan seperti Daud yang akhirnya beria-ria karena Tuhan menolong pada waktunya. Peganglah Mazmur 91 ayat 14b sampai 15a sebagai janji Tuhan yang demikian bunyinya. Sebab Ia mengenal namaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman yang kami terima hari ini. Terima kasih sudah mengasihi kami. Kuatkan kami Bapa, doronglah kami untuk semakin mengenal-Mu. Buatlah hati kami semakin melekat kepadamu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.